Rupane Rasika kaya Mudin. Yo, ay. Oke, tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Baik, teman-teman, sudah 14 orang join, kita mulai saja ya, biar tidak terlalu malam sesuai jadwal ya. Tanggal 8 mulai ya mulai. Meskipun baru berapa yang join, biar nanti yang lain cepat nyusul. Oke, marilah kita awali dengan berdoa, biar nanti lancar ya, teman-teman yang lain bisa segera menyusul. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, sebelum memulai, kita akan ngecek tugasnya dulu. Ya. Tugasnya apa, Pak? Kemarin kan nggak ada tugas, Pak. Yo, sing word ini lu. Oh, nggih, Pak. Nah, kan diupdate mana yang sopo ngerti wis beres kabeh. Ji, 2, 4, 6, 7, 8. 8 ping 3 tambah 1. Selawe, masih kurang 6. Ya, 6 orang. Silakan kalau ada yang punya kesulitan ditanyakan saja ya, tidak usah malu. Oke, materi malam hari ini ya, kita melanjutkan yang kemarin. Pak, video kemarin belum diupload ya, Pak? Yang ngono nek gak ngecek, astagfirullahaladzim. Iki lho diklik. Sono nek Pak. playlist ki. Sono kan? Nah, nanti bisa dicek lagi ya. Update-nya di playlist biar nggak ngirim-ngirim terus. Oke, bagi. Nanti mau. Nah, ini. Ini kemarin sudah semua yang kuning ya. Nah, hari ini tinggal yang hijau, oranye, sama biru. Sebelum ke hijau, kita baca dulu bersama di sini. Ya. Nah, ada fungsi logika atau if, teman-teman. Fungsi logika itu digunakan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan angel. Nah, pernyataan if itu memiliki 2 hasil. Jika hasilnya benar, dan hasil kedua jika perbandingannya salah. Perbandingannya dimaksud di sini, contohnya ya. Di sini misal, kok bulat ya? Bulat iki ah. Gak usah wis. Malah tambah angel toh. Kene ae. Ya. Nah, set. Nah, kelihatan kan? Nah, bahasa Indonesianya adalah jika, ya. If you leave me, nah nanti bahasa Inggrisnya jika berarti, ya. Bahasa Indonesianya, sorry. Jadi di dalam rumus Excel itu ada if ya, atau artinya jika tadi, digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih, ya. Dua kondisi atau lebih di sini, misalkan akan bernilai lulus ya, atau akan lulus jika nilainya itu lebih dari 70. Jika tidak lebih dari 70 atau nilai selain 70, nilainya tidak lulus nanti munculnya ya. Nah, cara penulisan rumus if-nya itu teman-teman ketik sama dengan kemudian if ya.
Nah, di dalam kurung ini nanti akan ada 3 hal yang perlu teman-teman isi. Yang pertama itu logical test. Nah, logical test itu apa? Iki dudu ning kene. Nah, sama dengan if apa yang ingin kita tes ya, apa yang ingin kita bandingkan. Yang ingin kita bandingkan adalah nilai yang ada di sini, ya. Nilai ini kalau dia lebih dari 70, ya. Kemudian ini yang akan dites nanti ya. Kalau benar, ya, kita pisahkan dengan titik koma. Kalau benar, ini ada tulisan value if true. Lalu nanti akan muncul tulisan lulus. Ya. Nah, kemudian kalau salah atau nilai selain di atas 70, nanti akan muncul tidak lulus. Ya. Kurang lebih begini penulisannya. Nanti teman-teman tinggal enter. Karena nilai di sini 85, maka di sini munculnya lulus. Ya. Kalau kita ganti di sini jadi 60, maka tidak lulus karena tadi nilainya tidak lebih dari 70. Nah, misalkan di sini kita ganti 70, munculnya tulisan apa? Lulus, Pak. Mosok. Gai. Duh. Nah, oke. Mungkin teman-teman pernah Oh, belajar tidak lulus. matematika dulu ya. Tulisannya lebih dari 70, Pak. Ya, berarti kalau lebih dari 70, berarti 70-nya nggak ikut. Ya. Nah, kalau lebih dari sama dengan 70, baru 70-nya Ikut. ya begitu. Oh, Jadi kalau misal 70 pengen dilolos, nah kita perlu menambahkan dengan di sini. Ya. siapa? Nah, kalau ini dia udah Anjay. anjay. Kalau dibaan. Nah, kita mute dulu sebentar ya. Kurang lebih konsepnya seperti itu teman-teman untuk if ya. Jadi ada logika, ada yang dibandingkan, nanti kalau benar hasilnya apa, kalau salah apa. Nah, kita terapkan di nilai teman-teman yang kemarin. Nah, sebagai contoh ini kemarin, kemudian di sini ada lulus dan tidak lulus. Sama dengan if, ya kayak tadi rumusnya rata-rata, apakah dia lebih dari sama dengan 70? Saya tak gede, ben mantap. Sama dengan if, apakah dia lebih dari sama dengan 70? Kalau iya berarti tulisannya lulus. Kalau tidak berarti tidak lulus. Terus kita enter. Terus setelah itu tinggal kita tarik. Nah, nih. Pak, itu langsung jadi otomatis gitu, Pak. Yo, langsung ditarik aja ke bawah. Kayak rumus yang biasa kemarin. Nah, itu untuk kondisi 1 if ya. Nah, ini contoh untuk kondisi 3 if ya. Jadi, tadi dengan adanya 2 keadaan ya, lulus dan tidak lulus, teman-teman cukup menggunakan 1 if ya. Nah, ketika ada 3 kondisi ini ya, ada 3 keadaan di mana kita akan mencari
gaji seseorang di sini berdasarkan tabel ini, ya. Jadi kalau golongan 1, 1 juta, golongan 2, 2 juta, golongan 3, 3 juta. Nah, berarti akan ada 3 kondisi, ya. 3 kondisi itu nanti bisa digunakan if, 3 if, sorry. 3 if ini ya Allah. Nah, jadi caranya kita masukkan dulu sama dengan if pertama, ya. Seperti biasa kayak tadi, jika golongan ini, ya, sama dengan pakai petik. Karena ini merupakan Romawi, ya, atau kata. Nah, kalau sama dengan 1, ya nanti gajinya 1 juta. Nah, setelah dicek pertama, golongannya 1, oh 1 juta. Nah, kalau misal dicek ternyata golongannya 2 atau bukan 1, berarti dia ngapain? Nah, dia ngecek lagi, if lagi, ya. If lagi, terus ngecek lagi kayak tadi sama. 2 sama dengan Romawi 2. Kalau benar, 2 juta. Ya. Terus, kalau salah, nah, berarti kan selain 2 kondisi ini, 3 juta. Tinggal ditulis saja 3 juta. Lalu, enter. Kalau muncul seperti ini, ya tinggal kita klik yes, karena di sini merupakan koreksi dari rumus yang kita buat. Yes. Ya. Selanjutnya tinggal ditarik. Seret. Ya, sudah sesuai. Nah, itu untuk 3 kondisi. Nah, di sini ada yang lebih dari 3 kondisi. Nah, nanti dibaca sendiri ya, daripada pusing. Ini sudah saya kasih rumusnya, ya. Nah, biar nggak pusing, kita 10. 10 kemarin sudah ya bikin ini grafik. Nah, tinggal VLOOKUP, ya. Lookup berasal dari kata lookup yang artinya mencari, ya. Nah, dalam model apa sih yang dicari? Yang dicari itu adalah sebuah data. Sebuah data akan kita cari pada sebuah kumpulan data, ya. Ada 2 cara, yaitu vertikal atau VLOOKUP dan HLOOKUP atau horizontal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah data referensinya atau di mana kita akan mencari datanya. Nih. Misalkan di sini ada sebuah data. Ini sama kayak tadi, bedanya ini pakai VLOOKUP, ya. Kalau tadi kan pakai if. Nah, tabel ini yang akan kita gunakan untuk mencari gaji, ya. Jadi kita akan menggunakan golongan ini yang sama untuk menampilkan gaji ini di sini. Rumusnya gampang, ya. Karena ini datanya ke bawah, 1, 2, 3, jadi vertikal, ya. Nah, kalau yang horizontal itu yang nanti seperti ini, datanya ke kanan. Ini horizontal. Rumusnya sederhana, sama dengan lookup, ya. Lalu apa yang teman-teman ingin cari di sini yang sekiranya akan sama dengan di sini? Dengan sama-sama ada golongan, ya. Klik,
Lalu titik koma. Terus ada tabel array. Nah, ini tinggal di blok. Tinggal di blok saja. Terus titik koma. Lalu ada di kolom keberapa gaji ini? 1, 2. Ada di kolom ke-2. Lalu titik koma. Terakhir kita pilih yang false ini. Karena kita akan mencari exact match, ya, atau nilai yang sama persis, golongan. Kita cari golongan di sini 1, di sini juga sama-sama 1. Tinggal di enter. Nah, kira-kira kalau misal kita tarik ke bawah, apakah dia akan sukses untuk mencari gaji di sini? Enggak. Kenapa? Kan itu untuk golongan 1. Jawaban yang lain? Hampir benar. Sukses, Pak. Nah, yang dicari itu kedua, ya. Nah, kalau kita tarik ke bawah, nanti yang dicari itu 3, ya, karena dia berurutan ke bawah. Sama seperti ketika teman-teman menarik rumus itu. Nah, kalau kita coba tarik, nah, akan muncul tulisan NA. Kenapa? Nah, ini yang sering muncul ketika OR. Jadi, ketika teman-teman menarik ke bawah, ya rumusnya, dia akan bergeser sesuai dengan barisnya. Yang pertama kita cek. Nah, biru benar biru ini, ya. Merah tabel referensinya ini merah, benar. Kemudian yang kedua kita cek. Ada perbedaan? Oke, tak besarkan. Ben mantap jiwa. Nih, ada perbedaan? Mungkin kurang terlihat ya. Nah, kita enter lagi. Ada perbedaan? Teman-teman pahami, ya. Tabel yang kanan, Pak. Tabel yang ini dia juga ikut bergeser. Geser. Nah, biar dia tidak bergeser, kita bisa kunci, ya, atau absolut. Nah, namanya fungsi absolut. Fungsi absolut itu biar ketika kita tarik ke bawah kayak tadi, seret. Nah, yang kita kunci itu dia tetap nggak kemana-mana. Kita coba ya. Yang tadi ini kita blok. Terus teman-teman tekan F4 sampai muncul dolarnya. Ya. Terus enter. Nah, ini kalau kita tarik ke bawah, ya, hasilnya akan sesuai. Kenapa? Karena meskipun di sini berganti C6, ya, seluruh sama ini nih. Tapi tabelnya ini, karena kita sudah melakukan fungsi absolut, ya, dengan menekan 4 agar dia terkunci, ya, tidak ikut tertarik. Tuh, gunanya untuk absolut. Nah, sederhananya seperti ini, teman-teman. Misalkan teman-teman punya piring, gelas, sendok. Nah, sama-sama ingin dikalikan 5.000 ini, ya. Kalau teman-teman kalikan seperti ini, ya, langsung ke sini, kemudian ditarik, maka yang kedua, 3 hasilnya 0, ya. Nah, ini harus di absolut. Yang di absolut hanya yang 5.000 ini, karena dia tidak ingin bergeser.
enter, kemudian ditarik, nanti yang bawah hasilnya akan mengikuti. Ya, itu untuk fungsi absolut. Nah, kemudian yang lookup sama aja teman-teman. Ya, ini hanya datanya ada ya, datanya saja yang ke kanan. Nah, ini tinggal diklik sama dengan lookup. Lalu diklik yang ini, kita akan mencari ini di tabel ini. Dikunci boleh, enggak juga enggak apa-apa, karena kita tidak akan menarik. Ya. Lalu, bedanya kalau VLOOKUP itu di sini muncul row, index, column. Ya, baris keberapa yang ingin kita tampilkan? 2. Ya. Lalu terakhir atau 0 juga bisa. Ya. Terus enter. Nah, ini kalau diganti 2, diganti 3. Nah, kalau diganti 4 apa munculnya? Nah, yang nggak ada di tabel munculnya apa? NA juga. Ya. Munculnya NA. Nah, tadi kan yang belakangnya true. Yang belakangnya false. Sekarang yang belakangnya true. Kapan sih kita menggunakan data yang belakangnya true? Nah, kalau true itu adalah nilai rentang, ya, atau nilai perkiraan. Jadi, nilainya itu nggak sama persis. Sama kayak yang ini. Ini kan tadi kita nyari 1, di sini 1 sama. Ya, 2 sama 2. Nah, kalau yang ini enggak. Ini itu untuk nilai misalkan ya. Nah, ini rumusnya sama. Pakai tabel ini. Terus ini hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa baca kembali ya. Ini pengenalan saja. Siapa tahu nanti teman-teman menggunakannya untuk tugas kuliah atau lainnya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Pak mau tanya, yang tekan F tadi itu berlaku untuk semua ya Pak? Apa? Untuk kunci tadi loh Pak. Oh ya. Berlaku untuk semua apa nih maksudnya? Oh, bersemua untuk itu Pak. Kemana yang membuat tabel yang di atas materi kemarin loh Pak. Itu menggunakan kunci itu bisa Pak? Tabel? Bedo, Iya. bedo. Endi? Iku dikunci. Soale ben gak pindah-pindah tabel sing kanan niku. Bedo ambek materi wingi. Kita. Iya Pak. Aku ngerti pertanyaanmu. Ini maksudmu freeze. Yo. Ini iki maksudmu, Nundi? Kepencet. Ini iki maksudmu yo. Iya Pak. Hah? Nggih. Iya. Nah, ini beda urusan. Oh. Kalau tadi ya ibaratkan kamu itu punya banyak data, misalnya kayak tadi ada piring, gelas, sendok, garpu, mie, terus ayam, kecap, terus apa? Beras ayam. Nah, ini misalkan 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, mine 5000 ah. Ayamnya 2500, kecapnya 1000, ndase 2000. Nah, misalkan mangan karo pacare jadi ping loro, ya.
Nah, semua bilangan ini mau dikalikan 2. Nah, biar dia ini tidak ikut tertarik ya. Kan begini toh. Nah, 1 kali 2, 2000. Nah, ini kalau misal ditarik ke bawah kan 0. Nah, biar dia tetap di sini, ya tidak ikut tertarik, harus dikunci. Nah, begini maksudnya. Ah, nih, biar angka 2-nya tetap. Oke? Oke, Pak, paham. Nah, untuk yang freeze tadi, teman-teman ini, biar dia nggak geser-geser ketika kita geser, itu namanya freeze ya. Ada di menu ya. Caranya teman-teman tinggal klik menu view lalu pilih nih freeze. Mau di freeze yang kiri atau yang atas. Pilihannya 2 ya. Ada juga split untuk membagi biar jadi 2 ya. Ada lagi pertanyaan? Aman ya? Ampun, Pak. Oke. Ini kok panas nomornya. Oke, berikutnya kita cek pivot terakhir ya. Saya kirimkan dulu barangkali mau ada yang dipakai buat latihan. Kita cek sih. Mau nang sono isine. Haha. Tugas dah, Pak. Hmm? Tugas dah. Duduk. Oh, nggih, Pak. Tugasnya gak serangeli kira Hehehe. Yamaha kok 11, Pak. apa? Yamaha kok 11 juta, Pak. Ya iki cuman 2005. Nah, iki ya. Jadi ketika teman-teman nanti punya data ya, ingin menganalisis data, atau mungkin teman-teman yang ingin jadi data analis ya, bisa memanfaatkan Excel juga untuk menganalisa data tadi ya. Jadi dari data seperti ini ya, misalkan kita punya bos nantinya ya, kita diminta untuk mencari berapa total penjualan motor Honda di setiap area. Berapa penjualan motor di setiap area, gini aja. Nah, gimana coba kira-kira cara cepatnya? Nah, sebenarnya tinggal di blok saja teman-teman tabelnya ya. Terus pilih ke menu insert. Di menu insert ada pivot table. Nah, pivot table-nya di sini kita akan membuat sebuah tabel baru berdasarkan tabel ini. Nah, nama tabel barunya itu pivot table ya. Setelah diblok, terus pilih insert pivot, nanti teman-teman diminta untuk memilih ya, apakah akan diletakkan di worksheet baru atau diletakkan di worksheet yang sama. Nah, kalau diletakkan di worksheet baru, nanti dia akan membuat sheet baru di sebelahnya ini. Ya. Nah, yang saya contohkan di sini nanti untuk existing worksheet atau di worksheet yang sama. Kalau kita pilih di sheet yang sama, nanti kita diminta untuk mencari lokasi. Di mana lokasinya ingin kita letakkan. Nah, misal saya pengen letakkan di sini. Nah, tabelnya kita mulai dari sini nanti memanjang ke kanan atau ke bawah. Ya. Lalu kita klik OK. Nah, sampai di sini belum muncul apa-apa, teman-teman. Nah, karena yang ingin kita cari adalah penjualan, ya,
Di dalam pivot tabel itu ada 4 bagian ya. Filter, kolom, baris, dan value. Kita di sini tinggal drag and drop saja. Setelah kita mau menjumlahkan penjualan, kita tarik aja ke sini. Nah, muncul kan jumlah dari penjualan. Nggak perlu ngetik rumus, ya. Sangat-sangat easy. Terus, apa yang mau ditampilkan? Motor. Oh, ternyata motornya ke bawah apa ke kanan ya? Coba dulu aja. Nah, ini motor. Dia langsung mengklasifikasi berdasarkan motornya. Honda segini, Kawasaki segini, Yamaha segini. Tanpa perlu kita menulis rumus. Terus di setiap area. Nah, areanya kita taruh di baris misalkan. Nah, seperti ini sangat mudah, cepat ya. Dan akurat. Tundi. Nah, ini. Misal kurang rapi, tidak ada rupiahnya, tambahi. Kebanyakan nol, kurangi. Ya. Hanya 3 kali klik, teman-teman sudah bisa memunculkan analisa data. Oh, ternyata penjualan motor yang paling banyak itu adalah motor Honda. Ya. Yang paling sedikit Yamaha. Totalnya 166 juta. Nah, sekarang di sini ada filter, teman-teman. Nah, kalau row sama kolom ini kan hanya posisi datanya ya. Tadi areanya ke bawah sebagai baris, nah terus motornya ke kanan sebagai kolom. Ini bisa kita tukar juga. Nah, bisa kita tukar juga. Di sini kelihatan. Ternyata di Surabaya itu lebih laris ya penjualan motor daripada di Bandung dan Jakarta. Nah, lalu ada filter di sini, teman-teman. Filter itu digunakan untuk memfilter ya. Misalkan di sini ada Januari, Februari, Maret. Nah, kita ingin menampilkan per bulan. Nah, piye? Tinggal kita masukkan aja bulan ini ke filter. Nah, setelah itu di sini akan muncul pilihannya. Ini kan semua ditampilkan. Nah, misal kita ingin menampilkan Januari aja. Nah, nanti muncul. Kalau sudah jadi satu, tinggal di copy. Ya, taruh bawahnya. Diganti Februari. Terus kalau udah jadi lagi, copy lagi. Taruh bawahnya. Jadi Maret. Nah, udah jadi. Kelihatan ini. Januari segini, Maret, Februari segini. Ya. Kemudian, misal mau dibuat chart-nya atau grafiknya. Kita itu lebih mudah membaca data itu dengan menggunakan grafik. Ya, ini kita tambahkan yang semua. Nah, ketika seperti ini, teman-teman bisa mengklik ini ya, pivot table analyze. Nah, nanti bisa klik pivot chart ini. Otomatis dia akan membuat chart sesuai dengan rekomendasi ya. Ini kan kelihatan jadinya. Honda di Bandung bulan. Ini semuanya ya, tidak ada bulannya ya. Penjualan motor di Bandung 20, di Jakarta ternyata Honda cuma 12 gitu ya. Ini desainnya juga bisa teman-teman ganti ya sesuai dengan keinginan. Nah, itu sedikit pengenalan pivot table teman-teman ya.
Jadi tidak perlu menggunakan rumus aneh-aneh macam-macam ya, tinggal drag and drop, klik 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 klik, selesai. Tampilannya sudah mudah untuk dianalisa. Kira-kira ada pertanyaan pivot table? Gak ada, Pak. Aman, pinter-pinter. Amin. Halo bersama mahasiswa UIN. Iya, Pak. Betul mahasiswa ITS, Pak. Kakak. Aduh, ya wes. Sekarang foto dulu sebelum kita membahas tugas. Tugasnya ini tak kirim dulu. Tugasnya sederhana, mudah, tidak mumet. Oke, kepencet. Foto dulu, guys. Jadi gak ono sing foto. Nah, ini ya ben penak. Aku pindah posisi loh. Tuh kan, ini padang sebelah. Ini ben ketok sing durung on cam lu nembe telu tok. Dibantu beberapa lagi yang on cam, silakan. Oh, urung screenshot. Epal, Rizal. Terus pokoknya biasanya sing pramuka guys apa? Lupa lah. Nova Pramuka, Pak. Duta. Pramudia kok. Siapa sing wis entuk tiket timnas? Pulau, Pak. Ngawi, Pak, Ngawi. Ngawi. Rizal, Pak. Rizal. Tiketnya lewarang tapi laris yo. Top ya kena. Udah larang-larang kena karo ayang, Pak. Hah? Kenapa? Tiketnya larang. Kena? Gak krungu. Pak mau nanya Pak, Apa? Indonesia merdeka loh. eh, daringnya ini sampai berturut-turut ya Pak ya? Dari tanggal Enggak, 13 sampai gitu ya. Nah, pengen pray yo pray. Penak loh. Besok libur tak Pak? Hah? Lah, meh apa mau pulang kampung? Oke, begini ceritanya. Kan harusnya kan ada 10 pertemuan, ya. Seret. Pertama kita masuk 13 Mei, ya. Terus 14, 15, 16, 17. Oke, ini Word, Excel. Ini PPT. Masuk lagi. Nek pengen Senin berarti 2 berapa? 20 Mei 2024. Seret. Nah, libur mana tanggal abang tanggal 23. Terus 27, 28. Nah, harusnya seperti ini. Ya. Ini PPT lagi, ini Mendeley, ini Zotero, ini latex, ini persiapan, ini evaluasi persiapan UAS. Kurang lebih 10 kali pertemuan ini, Mas. Cuman biasanya di sini bisa dibuat seperti ini. Ini hilang cuman 1 kali.
Ya, terus ini digabung, jadi ini hilang. Jadi kita bisa cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali aja. Ya, ini udah separuh berarti. Oke? Nanti kita ketemu lagi di sini. Terus bisa waktunya lebih banyak untuk mengerjakan tugas. Ya, aman Mas Haikal tadi yang nanya. Pak, malam Sabtu itu anu ya Pak, Zoom ya Pak? Oh, pengen libur ta? Enggak Libur. tahu. Yo nek Mau pengen libur kencan gak Pak, apa-apa. Rizal Pak. Yo nek pengen Kiri. libur gak apa-apa. Enggak Pak, biar cepat selesai kok. Cepat selesai ya, ayo sampai Sabtu Minggu yo gak apa-apa. Atau daring pagi aja, Pak. Hah? Kok pagi oh, bintangnya aku. Ya wis mau gampang menyesuaikan karo arek-arek bae. Ya. Ini Oke, Pak. tugasnya, teman-teman. Kalau mau off cam boleh. Ya, silakan. Fotonya cukup. Oh iya lali, burung tak kirimi. Coba mana iki? Aku deg-degan di chat wong iki. Aduh, medeni soalnya. Ini ya. Nanti teman-teman saya kasih file ya. Tinggal di edit saja. Ya. Tidak perlu diubah formatnya atau lain sebagainya. Ya. Nanti tinggal di edit saja. Di sini ada nama kalian, ditulis namanya. Nah, nanti yang kosong-kosong ini teman-teman tulis pakai rumus. Ya. Rumusnya apa? Nah, nanti kan biasa. Kalau ada tugas kan nanti ada tutorialnya. Udah ada tutorialnya juga kadang-kadang masih ada yang nggak ngerjain. Apalagi kalau nggak ada tutorialnya. Ya. Oke, silakan 2 file itu di-download, kemudian salah satu share screen teman-teman. Dan Samsung rampung. Nova Pramuka share screen. Yang ikhlas wae. Kemarin katanya Nova mau share screen lagi, Pak. Loh, kemarin kan itu, siapa jenenge? Rizal. Pak Pramuka, Pak. Kan kemarin yang share screen Rizal. Nova, Iya kan? Pak. Gantian wis, sembarang siapa? Pak Pramuka, Ganti Pak. Rizal Pak. Ojo, aku ora boleh laptop kok. Anu aja, Pak, Ali Basairul iku, Pak. Lukman. Oh boy, gak nggak laptop aku nih Mipta iki. Yang pakai laptop aja. Mas A Pak, Mas A. Kan malu-malu ya, nanti diajarin dari nol loh. Terus nanti langsung selesai tugasnya dapat nilai 100. Biar berapa enak. Ayo, guys. Yang selesai duluan dapat nilai 105, guys. Welok, nelok. Ayo, oi. Ini kalau sing share screen, ya wis tidak ada tutorial berarti sedih. Halo? Guys. Ayo, Pak. guys. Laptopnya, guys. Ayo guys. Masa kamu nggak laptop plus?
Ada Pak, cuma tidur kayak anaknya Pak. Turu lah, yo enak. Yang tadi nggak on cam itu loh Pak. Lah piye? Sing on cam sing on cam sing nganggo laptop Gas. Ayo guys. Jihan Mahirudin. Rijal. Jenengan mawon Pak, share screen. Ah, Nanti nilainya 100 dibagi satu kelas. piye? Kok iso lho. Ayo ta. Betul laptop Pak. Iso apa lho sembarang. Iki harus nggo laptop temen ta. Ya wes, aku yo. Sedih aku rek. Wah, nyantai-nyantai. Ini kok ndelok wong Arab. Mila share screen. Oh. Ini dua di-download ya. Terus dua-duanya dibuka. Aku sudah buka iki mau. Garing. Dua-duanya dibuka. Nanti mau sini. Dibuat sebelahan gini ya. Terus klik enable editing yang ini. Biar nanti bisa diedit. Nah, di sini diedit nama kalian. Sampai ke. Rizal. Nah, Rizal. Rizal siapa jenenge? Nova Pramuka Pak. Bendung Saputra. Ah, Sumbu Rizal Bay lah. Ya. Terus di sini ada soalnya teman-teman. Rumus ini. Ya. Harga jual adalah hasil dari perhitungan harga pokok ditambah kurung buka harga pokok dikali 20%. Nah, sama dengan harga pokok ditambah dalam kurung harga pokok dikali 20%. Kurung tutup terus enter. Terus ditarik ke bawah. Terus stok akhir kurang gede. Ya. Stok akhir, stok awal dikurangi jumlah jual. Tarik, seret. Ya. Laba per unit, harga jual dikurangi harga pokok. Sama dengan harga jual dikurangi harga pokok. Terus ditarik. Terus laba kotor itu jumlah jual kali laba per unit. Jumlah jual dikali harga per laba per unit. Nah, ini. Pajak rumusnya laba kotor dikali 10%. Terus ditarik. Laba bersih, laba kotor dikurangi pajak. Terus total. Nah, total pakai rumus sum. Di blok terus enter.
Laba bersih tertinggi. Pakainya max. Di blok, jangan sampai kebablasan. Laba bersih terendah pakainya min. Di blok, enter. Rata-rata rumusnya average. Di blok, enter. Wes, selesai. Nah, di setiap ini, teman-teman tuliskan rumusnya. Caranya, tadi di harga jual ini, diklik, ya. Terus ini di copy. Tapi sama dengannya nggak usah. Klik kanan, copy. Terus setelah di copy, enter dulu. Biar ini nggak rusak rumusnya nanti. Ya. Terus di sini di paste. Ya. Ini silahkan diulangi sampai semuanya. Copy, enter, paste. Kok ini elek. Apa wis. Laba per unit. Nah, ini di copy. Enter. Paste. Laba kotor. Copy, enter. Paste. Pajak. Copy. Enter. Paste. Laba bersih. Copy. Enter. Paste. Total laba bersih. Copy. Enter. Paste. Total laba kotor. Copy. Enter. Paste. Laba terendah. Copy. Enter. Paste. Rata-rata laba bersih. Copy. Enter. Paste. Beres. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk membuat diagram PY atau diagram roti, ya. Yang ditampilkan adalah laba bersih dan produk. Caranya, teman-teman blok dulu nama barangnya, thread. Ya. Teman-teman blok dulu nama barangnya, thread. Tekan kontrol, ya. Lalu klik laba bersih. Jadi kita memilih dua kolom ini, ya. Saya ulangi. Nama barang kita blok dulu. Tekan kontrol, tahan, ya. Selagi ditahan, teman-teman blok lagi yang laba bersih. Setelah itu kontrolnya dilepaskan. Setelah itu, insert, pilih diagram yang berbentuk lingkaran dan 3D, menyerupai roti. Lalu diklik. Nah, terus ditaruh di sini. Setelah itu, judulnya diganti, teman-teman. Perbandingan laba bersih. Terus, di sini ada persentasenya. Caranya, plus dulu. Kata label, ya. Lalu pilih yang more option. Lalu klik yang tanda ini, Rundi. Ya wis lah. Ini di double klik, klik. Salah. Kita ulangi, klik. Nah, sampai muncul ini ya. Give label option, klik, terus pilih yang tanda segitiga label ini, terus pilih label option. Yang value dihilangkan. Pakai yang persen. Ya. Terus ini angka satunya biar nggak di luar sendirian, dimasukin ke dalam.
Jangan lupa diganti warna putih. Nah, ini. Terus di bold. Setelah itu baru teman-teman tarik rotinya. Cara menariknya, klik dulu satu, ya. Klik 2 kali nih. Klik, terus klik lagi sampai yang terpilih itu yang akan kita keluarkan. Nah, ini tinggal digeser. Ya, nanti dicoba. Nah, aku ini sing untuk 1 sih. Tadi ada yang angka 3-nya hilang ya. Angkanya hilang nih, persennya hilang. Nah, udah. Kalau sudah disimpan ke PDF, nama strip laporan. Disimpan biasa dulu ya. Terus ke menu file, terus save as, terus PDF. Kisron, strip laporan, terus enter. Wes. Terus kita cek hasilnya. Dah, ini tinggal di-upload. Selesai tugasnya teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Boten, Pak. Oke. Gampang, Wes. Pak. Berarti tinggal foto. Foto lagi, Pak. Yo ya, lah sing iki urung difoto sih. Oke, Pak. Kan wis beres. Kita lanjut. Nah, wis. Ngantuk-ngantuk iki. Aduh. Dihapusi wong iki asem. Wah, kalau kan sing gelem share screen asem. Guyu sisan. Teru alaina min syari ya. Marhaban. Masuk iki malam Jumat san. Mana ya? Wis ah. Siapa ikut? Oke, untuk mengakhiri pertemuan malam hari ini, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tanya, Pak. Ono sing ape takok, Pak? Tanya, Pak. Apa? Jenengan sama sholat Aneh-aneh. Isya. Hah? Jenengan sama sholat Isya, Pak. Ya durung. Yo, parah iki. Weh, Bariki Kenapa kok botak, Pak? Wis angel wis. Kenapa kok botak, Pak? anu ben koyo Ahmad Dhani. Oh, Saitama. Nah, Sing ya. semen kenapa, Pak? Share. Sing klip apa? Nah, parah. krungu. Ya wes, kita Saitama. akhiri pertemuan malam Pak, hari apa? ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alamin. Terima Nah, kasih, setelah Pak. ini teman-teman bisa lanjut mengerjakan tugasnya. Ya, tutorialnya sudah, silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan. Ya, menerima konsultasi mengenai tugas, tidak menerima konsultasi mengenai percintaan dan finansial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuis. Wes. Turu. Turu.